Di KBLI-nya jelas, jualan berbagai bahan eceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, pada kesempatan di video ini saya mau sharing Toko Mandiri Indonesia tentang kenapa minimarket, kenapa toko sembako. Ya, ini saya buatkan analogi sesederhana mungkin. Ketika kita tinggal di sebuah desa atau tinggal di sebuah tempat, tinggal di sebuah pemukiman, maka di situ akan ada yang namanya kebutuhan masyarakat. Ya, di setiap wilayah, di setiap tempat mempunyai kebutuhan masing-masing. Ya, sama-sama butuh airnya, sama-sama butuh snacknya, hanya mereknya yang dijual beda, ukurannya mungkin yang dijual beda, tetapi di setiap wilayah, di setiap tempat pasti membutuhkan itu. Poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa minimarket? Ketika sudah ada kebutuhan itu, jadi pasarnya juga sudah jelas ada, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita buka minimarket. Buka minimarket itu adalah seperti kita membuka pasar baru, membuatkan tempat bertemunya antara produksi sama konsumen. Karena produsen ini atau pabrik atau prinsipal nggak bisa langsung jualan konsumen. Ada yang namanya pengecer atau toko atau minimarket. Kita sediakan ini. Ini adalah kita memberikan tempat bertemunya mereka, gitu. Artinya bisa saja apa yang dijual itu setiap daerah beda-beda. Misalkan ada 2 tang merek, saya menyebut merek aja langsung ya, 2 tang minuman. Ada di daerah-daerah tertentu itu laku kenceng, ada di daerah-daerah tertentu nggak laku. Contoh rokok Sukun, di daerah-daerah tertentu laku, di daerah tertentu nggak laku. Artinya apa? Ketika kita bikin pasar, nggak perlu bingung-bingung apa yang ingin kita jual, karena produsennya sudah ada, konsumennya juga sudah ada, gitu ya. Jadi kita tinggal sediakan pasar aja. Yang perlu hati-hati hanya untuk produk baru. Untuk produk baru kita yang harus melakukan visibility study, studi kelayakan pasar, barang ini laku apa tidak, hanya untuk produk-produk baru. Tapi untuk produk-produk fast moving pasti sudah ada setiap wilayah, dan itu analisanya gampang, gitu ya. Poin yang ketiga, kenapa minimarket? Karena kita bisa jualan apa saja. Di KBLI-nya jelas, jualan berbagai bahan eceran, berbagai macam barang eceran, berbagai macam. Kita bisa jualan ini lampu-lampu, ya, kita bisa jual senter ini, ya, nggak perlu buka toko listrik, kita bisa buka ini. Kita bisa nggak perlu buka toko plastik, kita bisa buka ini, jualan ini, ya, nggak perlu baby care, kita bisa jualan ini. Jadi kalau minimarket itu persatuan, jadi satunya antara toko sembako, toko listrik, toko plastik, baby shop, toko kecantikan. 5 komponen atau 5 utilitas menjadi satu, yaitu minimarket. Begitu ya. Jadi kita bisa jual apa saja, yang penting ada BPOM-nya atau ada halalnya. Kalau misalkan produk UMKM minimal ada PIRT-nya, gitu ya. Jadi 5 utilitas menjadi satu, dan apa saja. Bahkan mitra saya ada yang jual pupuk-pupuk, ya. Nah, ini termasuk mainan anak juga. Jadi semuanya bisa kita jual. Intinya apa yang laku di situ, kalau ada produsennya, ada pabriknya, pasti pasarnya ada, ya. Makanya ketika kita bikin minimarket, gak usah khawatir mau jualan apa, ya, mau jualan apa. Yang paling penting adalah ketika kita ada modal 300 juta, 400 juta, 500 juta, pos-posnya tepat, ya. Untuk minuman berapa persen, susu box berapa persen, sembako berapa persen, terus popok berapa persen, gitu. Yang 5 utilitas tadi itu, 5 kayak ini, apa, kebutuhan listrik berapa persen, kebutuhan plastik berapa persen, mainan berapa persen, itu yang ada pos-posnya. Makanya, loh Mas, itu berapa persennya? Sahabat Toko Mandiri Indonesia bisa belajar dan lihat channel YouTube toko kami atau channel TikTok toko kami, namanya Toko Mandiri Indonesia. Di situ tempatnya edukasi,
Di situ tempatnya sharing, berbagi ilmu, nggak ada joget-joget, nggak ada bercanda-bercanda. Jadi fokus edukasi ya. Saya tidak butuh followers banyak, saya butuhnya adalah komunitas yang kita bisa belajar bareng-bareng di situ. Ya, kenapa? Karena saya sendiri juga pengen expert di bidang itu. Saya juga berada di jalur itu. Saya punya minimarket sendiri, sehingga saya masih perlu banyak menggali potensi-potensi yang ada. Kenapa? Karena saya percaya bahwa pengetahuan itu dalam bisnis seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman. Kebenaran hari ini belum tentu kebenaran 5 tahun yang akan datang. Jadi saya terus belajar juga. Jadi prinsipnya adalah kita sama-sama belajar di channel YouTube Toko Mandiri Indonesia. Kalau ada pertanyaan atau sharing, diskusi, silahkan sampaikan. Supaya apa? Supaya kita semua masyarakat Indonesia mengerti bagaimana bisnis minimarket itu. Jadi pasar minimarket, pasar retail tidak dimiliki atau tidak dikuasai 1, 2, atau 3, atau 4 orang atau kelompok tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.